Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom sekali lagi. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Kita patut dan bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, pagi hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan, datang ke rumah Tuhan untuk mengucap syukur atas seminggu penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian kita untuk Tuhan. Kini saatnya. Angkat
kita satu dalam doa. Bapa surgawi, segala puji hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini ya Tuhan, tapi oleh karena kasih kemurahan-Mu ya Bapa, kami boleh hidup hingga pada hari ini ya Bapa, dan kami boleh berada di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang besar, Engkau yang menjadi Allah dan Tuhan kami ya Bapa. Biarlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami umat-Mu ya Tuhan, Kau yang sudah pilih kami, Kau panggil kami ya Bapa. Biar hari ini kami bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyatukan roh jiwa kami ya Bapa. Kami mau meningkat Engkau ya Tuhan, kami mau beriadah di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak dalam perjalanan ya Bapa. Kiranya mereka boleh bersama-sama dengan kami ya Bapa. Menambah jumlah kami ya Tuhan, untuk kami bersama-sama beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan, ada yang sakit tolong jamah sempat ya Bapa. Dalamnya ada opung dan seluruh orang tua kami ya Bapa. Kiranya Kau memberikan selalu sukacita, kekuatan, kesehatan daripada-Mu ya Bapa. Kau bersyukur Bapa dan Ibu-Mu yang sudah Kau sembuhkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biar kami mau bersama-sama memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Biar pujian kami bersama kami dan kesaksian kami semuanya ingat dan berkenan kepada-Mu ya Bapa. Juga firman-Mu ya Bapa, yang menjadi pelita buat hidup kami ya Bapa. Bagaimana kami harus berlangkah sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Kiranya boleh menjadi kekuatan buat kami ya Tuhan. Juga bahkan mungkin teguran buat kami ya Bapa. Kami akan menerima dengan tulus ikhlas ya Bapa. Karena pada Allah yang baik memimpin kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua hamba-hamba-Mu ya Bapa, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Juga memilih kami semua jemaat-Mu ya Bapa. Pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami percaya Roh-Mu bersama dengan kami ya Tuhan, berbicara kepada kami. Kami sudah berucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersyukur, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah kita heran dan besar. Allah
Saya lihat dari atas umurnya 17 tahun semua nih. Itu menandakan bahwa Roh Kudus menyala-nyala di setiap hati kita. Ya, saya buka ruang saksian bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan Kita Kasih Tuhan. Ada? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Setelah beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan bagaimana mama saya yang sudah divonis koma oleh dokter, tapi hati saya berontak dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, jangan ambil dulu mama saya. Waktu itu sekitar tanggal 15 Desember ya. Persiapan pergumulan Natal, ditambah lagi dengan pergumulan orang tua saya. Saat itu beliau dirawat di rumah sakit COVID di Tanjung Duren. Jadi saya minta untuk Tuhan tidak mengambil mama saya pada waktu itu. Dan saya katakan dalam doa saya kepada Tuhan, supaya Tuhan mengambil usia yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada menantu-menantunya, supaya ditambahkan kepada ibu saya. Dan Tuhan menjawab itu. Tanggal 15 Januari yang kemarin dia sudah berusia 92 tahun. Timbul lagi permasalahan baru. Adik saya yang perempuan dengan abang saya berkata bahwa mama saya di badannya itu ada ilmunya, jadi matinya susah. Saya bilang, selama saya melayani dia menerima perjamuan, mengikuti perjamuan kudus di tempat saya. Nah, kalau ada yang seperti itu, biasanya rontok sudah, karena ada kuasa dalam darah Yesus, ada kuasa dalam perjamuan kudus. Tapi abang saya dan adik saya tetap ngotot ya. Jadilah tanggal 23 Januari yang kemarin kita berkumpul anak-anak mama saya. Dulu memang mama saya pernah bercerita sama saya. Dia bilang dia dibawa ke rumah kakeknya yang ada di gunung gitu. Dan bapaknya minta supaya mama saya ini diberkati opung gitu. Jadi kalau zaman dulu, waktu itu tahun ibu saya kelahiran 31. Kalau usianya 13 tahun, berarti tahun 1944. Dan di Tapanuli Utara, yang namanya hal-hal yang seperti ini masih kuat. Masih kuat. Jadi kalau perang antar kampung itu orangnya nggak perang. Yang perang tuh alu di atas, pada terbang alu tuh dari kampung ke kampung. Jadi memang masih pakai hal-hal yang seperti itu. Udah duduk semua keluarga saya, anak-anak mama saya, termasuk saya. Saya pegang tangannya, saya tanya sama dia, masih simpan apa yang diberikan oleh opung di badan? Enggak. Masih punya sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu dari opung? Enggak. Oke. Anak-anaknya semua dengar. Sekarang saya bilang saya mau berdoa buat mama, supaya mama bersih, badannya tidak ada lagi kuasa-kuasa apapun
yang berdiam di dalam tubuh ibu saya. Saya pegang kepalanya, dan seperti biasa terjadi sesuatu ya, tapi saya berkata dalam nama Yesus, langsung saya tolak dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya serahkan mama saya ke dalam tangan Tuhan, dan segala perkara yang ada di dalam tubuhnya, dalam kehidupannya dengan masa lalu, hari ini saya putuskan tidak ada hubungannya. Selesai sudah. Dan kemarin-kemarin mama saya malah makin sehat gitu, jadi aneh gitu. Setelah saya doakan seperti itu, dia mukanya jadi cerah gitu, udah senyum, diajak ngomong gini mau, walaupun mungkin dia udah lelah ya, hidup 92 tahun di dalam dunia ini, tapi mungkin dia belum mau pulang, mungkin masih ada yang ditunggu. Saya tidak tahu ya siapa yang ditunggu, apakah cucunya yang belum menikah, karena ibu saya ini disebut opung sano, bukan opung dari anak saya. Saya kan anak nomor 2, jadi anak yang nomor 1, anaknya itu jadi nama ibu saya. Nah, anaknya yang nomor 1 ini sekarang di Taiwan, lagi ngambil S3. Jadi mungkin ibu saya ini mau supaya anak ini pulang, nikah, punya anak, jadi dia ada namanya gitu. Ibu saya ada namanya. Saya sekarang udah ada namanya saya. Saya tidak boleh dipanggil nama saya lagi. Saya tidak disebut opungnya Fabio. Karena anak saya yang paling tua sudah melahirkan seorang anak laki-laki itu di belakang. Jadi sebutan saya adalah opung Fabio. Kalau mama saya belum ada sebutannya, walaupun umurnya sudah 92 tahun. Karena nama anaknya ini belum menikah dan belum punya anak. Seperti itu. Jadi ya mungkin dia masih mau bersabar ya, supaya cucunya ini cepat menikah dan dia mendapat nama dari cucunya itu, atau cicit. Dia cuma dapat cicit dari saya 3. Mungkin dia berharap dapat cicit dari anak yang pertama yang menjadi namanya dia. Seperti itulah pengharapan ibu saya. Tapi satu hal yang ingin saya saksikan, bahwa segala kuasa di masa lalu yang mungkin ada dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka itu semua akan hilang. Jadi sebenarnya banyak kesaksian pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini. Banyak kita lakukan dulu waktu saya dengan Bapak Gembala. Jadi ada orang-orang yang punya ilmu dan lain sebagainya, menyimpan ini, menyimpan itu, dan lain sebagainya, itu dulu kita bakar semua. Kita doakan, kita bakar. Dan orangnya bertobat, dibaptis, dalam setelah dibaptis, dia pulang ke rumah Bapak. Tapi yang penting keselamatan sudah menjadi bagian dalam kehidupan. Nah, itulah yang menjadi kesaksian saya pada kesempatan siang hari ini. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita serahkan semua kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saya mungkin kekuatan saya tidak seberapa, kepandaian saya tidak seberapa, dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan saya tidak seberapa. Tapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Yang tadi berkata Allah kita heran dan besar. Dia layak dipuji dan dimuliakan dalam hidup ini. Ini saja kesaksian saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita terus berdoa bagi Opung, biar kiranya Tuhan memelihara dan memimpin kehidupannya. Ada lagi nasihat cinta kasih Tuhan? Kalau tidak ada,
Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya bahwa kemenangan akan terjadi di tempat ini, kesembuhan akan terjadi di tempat ini, bahkan pergumulan Bapak Ibu Saudara akan Tuhan berikan jalan keluar pada kesempatan siang hari. Sama-sama kita mau katakan, kekuatanku, kekuatanku ada dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir, Dia ada di tengah-tengah kita. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali kita katakan, ku yakin. Amin. Haleluya Yesus, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Kita boleh rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh resapi arti kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dia mau menyatakan mujizatnya bagi setiap kehidupan kita. Dia mau menyatakan kuasanya bagi setiap kehidupan kita. Buka hati kita. Biar kiranya firman Allah pada kesempatan siang hari ini, dia akan ditaburkan oleh hamba-Nya, boleh menjadi berkat bagi kita, boleh menjadi sukacita bagi kehidupan kita. Bahkan setiap pergumulan dalam kehidupan kita, Dia boleh nyatakan pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Oh, puji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan, buat penyertaan-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami. Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Engkau ada. Engkau menilik setiap hati kami Bapa. Selidiki hati kami Tuhan. Apakah ketika kami datang ke dalam tangan-Mu, kami datang dengan hati yang tulus ikhlas, bahkan dengan hati yang murni, datang beribadat ke hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Buka hati kita Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus mau bekerja bagi setiap kita. Jangan keraskan hatimu, lunakkan hatimu. Dia sedang memandang setiap kita. Dengan senyumnya Dia memandang setiap kita. Apa pergumulanmu saat ini? Bawa ke mesbah Tuhan.
yang memampukan kita. Siang hari ini boleh ada datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Kita menaikkan refnya sekali lagi tanpa musik. Musik boleh bernyanyi untuk Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Yang menjawab setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi dengan iman percaya kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudaraku rasakan kehadirannya Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia berfirman bagi kita. Haleluya, haleluya. Jangan bimbang, jangan ragu, tetap yakin Dia ada di tengah kita. Sehingga yang datang membawa masalah, Tuhan akan selesaikan masalah. Yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan akan sembuhkan. Yang datang dengan berbeban berat, Tuhan akan angkat beban itu. Oh, haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita, serahkan segala masalah persoalan kita. Dia Allah yang heran dan Allah yang besar. Allah yang sanggup memberkati kita. Allah yang sanggup membuka jalan. Allah yang sanggup menolong kita. Dia Allah satu-satunya andalan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun, Allah yang sudah menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami sudah memuji dan meninggikan Engkau. Betapa kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan teguhkan keyakinan kami kepadamu. Kami mau letakkan iman percaya kami Tuhan di mezbah-Mu ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan suara-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Engkau pakai lidah bibirnya, Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi kami sekalian. Bagi saya, bagi jemaat-Mu Tuhan. Supaya kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Di tahun yang dikatakannya sukar, di tahun yang penuh dengan kegelapan, tetapi di dalam kegelapan Engkau menjadi terang dunia. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu terang dunia yang menguasai kegelapan dunia ini ya Bapa.
Makasih Bapak yang baik. Biarlah Tuhan Engkau mau tolong pada saat ini. Seberapa banyak kami yang ada yang Engkau akan berikan firman-Mu, kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan di dalam pemberitaan firman-Mu ya Bapak, biarlah kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Segala roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh yang ingin menghambat datangnya firman-Mu, kami satukan hati kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, menguasai ruangan ini dan ruangan hati kami. Roh Kudus beracara bagi kami Tuhan. Engkau yang melihat kebutuhan kami. Biarlah sebentar kami pulang dengan jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami akan sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Mari kita yang menerima berkat dari Tuhan katakan amin. Ya, shalom. Saya tidak pakai masker, tadi saya lupa bawa masker karena masker yang ini kayaknya suka turun naik, jadi nggak mengganggu dalam pelayanan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan hari ini buat kepercayaan dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya melayani firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita datang saat ini, saya percaya kita butuh Tuhan, amin. Kita butuh firman Tuhan, kita butuh kuasa Roh Kudus. Karena saudara, kalau kita boleh melihat tahun 2022 yang kita sudah tinggalkan, ya, masing-masing kita pribadi lepas pribadi, kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, kita memiliki masalah persoalan, tapi kita bawa kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan, amin. Puji Tuhan ya. Masa pandemi kita sudah lewat, masa yang sulit, masa yang mengkhawatirkan, masa yang menakutkan, di mana banyak orang saudaraku dijemput dengan kematian yang tragis, amin. Keluarga tidak boleh melihat, ya, sanak saudara tidak ada dikubur begitu aja. Itu satu kepahitan di dalam hidup, ya. Mungkin ada juga yang terluka, ya, yang kecewa karena saat keluarganya orang yang dikasihinya pulang kita tidak dapat mengantar, ya, kekecewaan. Biarlah hari ini kita ada di tahun 2023 yang baru kita mulai di bulan Januari, ya, akhir, ya, hampir akhir di bulan Januari. Masih jauh kita, tetapi waktu berjalan dengan cepat. Kalau kita tidak cepat seperti Paulus katakan, mari kita mau arahkan diri kita, ya, kita mau berlari-lari untuk mencapai tujuan. Kita mau tinggalkan masa lalu, kita mau tinggalkan tahun-tahun lalu. Firman Tuhan dikatakan jangan ingat-ingat masa lalu, jangan ingat-ingat masa purbakala, tetapi kita mau pikirkan saat ini, fokus pada saat ini kita ada, amin. Ya, kita jangan pikirkan hari kemarin, jangan juga pikirkan hari esok, tapi hari ini kita mau fokus bersama dengan Tuhan kita, amin. Saudara, seberapa banyak yang mau diberkati hari ini? Amin. Luar biasa. Mari untuk tidak membuang waktu banyak-banyak, kita mau buka kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ayatnya yang pertama. Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-1, ya. Saya akan bacakan firman ini karena cuma satu ayat, ya. Temanya, judulnya berkat. Ya, senang ya kalau mendengar berkat. Wah, berkat, kita akan diberkati
Kayaknya kita nguber berkat itu. Ya, tapi kita mau melihat nanti apa yang Tuhan akan sampaikan. Ya, berkat Ulangan 28 ayatnya yang ke-1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sekali lagi akan membacakan bersama-sama ayat ini, tapi saya bukan menambahkan dan bukan mengurangi untuk firman Tuhan. Karena Musa menulis ini untuk umat Israel, dikatakan jika engkau, tapi hari ini kita mau berkata, masing-masing kita punya nama kan, amin. Kita mau berkatakan seperti begini, jika Yaya baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, gitu ya. Jadi nanti sebut nama masing-masing. Ayo, 1, 2, 3. Jika Yaya baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, firman Tuhan hari ini tertuju untuk saya. Firman Tuhan hari ini Iom berkata tertuju untuk Iom, tertuju kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Saudara mau menerima firman Tuhan? Ya, mari kita mau melihat firman Tuhan ini. Ya, saya berikan tema. Tadi saya lupa belum memberikan tema. Tema ya, mendengar suara Tuhan dan melakukan. Ya, kita mendengar dan melakukan. Tadi kita udah nyanyi luar biasa yang menaiki pujian. Allah kita heran dan besar, wah suaranya luar biasa. Tetapi di sini Allah yang besar, yang tadi kita puji dan sembah, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia berkata, ya, mendengar suara Tuhan dan melakukan. Sebentar kita akan mendengar suara Tuhan yang heran dan besar. Ya, nah saudaraku yang kekasih, kita boleh melihat dikatakan firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Jadi kita mau melihat pada hari ini. Jangan lihat hari kemarin ya, jangan lihat hari yang lalu-lalu, juga jangan mikirin hari yang besok. Kita nggak tahu apa yang terjadi akan hari besok. Ya. Nah jadi mari kita mau melihat hari ini. Tuhan berkata, bila saudara dan saya mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia pada hari ini, apa yang terjadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan hari ini? Ya, nah saudaraku yang kekasih, dikatakan ya, Matius pasal 13 ayatnya yang 9 dikatakan, kita sambung dulu. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, Tuhan mau pada hari ini, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, telinganya semua di bawah? Di bawah ya. Tapi yang Tuhan mau minta telinga rohani pasang baik-baik. Ya, telinga ini kadang-kadang kita mendengar sumbang. Firman Tuhan masuk, baru keluar, ada burung langsung datang, caplok itu firman Tuhan yang ada, ya, karena enggak tertanam, karena ada belah ini akar alang-alang, ada batu-batu yang menghimpit. Jadi mari kita mau pasang telinga rohani kita, ya. Nah saudaraku yang kekasih, pada hari ini, ya, Tuhan katakan siapa yang memiliki telinga akan mendengar firman Tuhan. Saudaraku yang kasih, Tuhan melihat kita sepanjang kehidupan kita, kita sudah dipanggil Tuhan. Ada yang umur 30 mungkin, ya, ada juga yang masih kecil, ya. Nah saudaraku, ketika kita
mengenal Tuhan, kita bertobat, kita dibaptis. Nah, itulah panggilan kita kepada Tuhan. Yang pertama saat dibaptis, hari yang terindah hidup kita bersama dengan Tuhan, waktu kita lahir baru. Ya, jadi sekarang coba hitung aja ya, berapa umur kita, bagaimana di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seberapa jauh hubungan kita sama Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan berkata, pada hari ini apabila kita mendengar suara Tuhan, mari kita mau perhatikan suaranya ya. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan itu kalau mungkin hari-hari kemarin tahun 2022 banyak sekali kesalahan kita. Ya, banyak sekali kita tidak melakukan kehendak Tuhan, ya. Nah, tetapi ketika saat ini, hari ini, saudara sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan, ya. Kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, dan kita sungguh mendengar firman dan melakukannya dengan setia, maka saudaraku, saat itu Tuhan memeluk kita. Saat apa kalau terjadi misalnya kita pulang kecelakaan, kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita boleh melihat bagaimana penjahat yang disalib di kiri kanan Yesus. Yesus ada di tengah-tengah penjahat itu. Ya. Nah, penjahat ini, saudaraku yang kekasih, dia katakan, "Guru, ajak aku kalau engkau ada di Firdaus. Hari ini juga engkau sudah ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Coba bayangin, kalau kita melihat penjahat, kejahatannya berapa banyak, ya gak? Berapa banyak sepanjang kehidupannya dia berbuat jahat. Mungkin dia merampok, mengambil harta orang, mungkin juga membunuh kayak Paulus, ya. Tetapi Tuhan tidak perhitungkan itu. Tapi saat itu, pada hari ini engkau ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Saudara perhatikan, di dalam pengiringan kepada Tuhan kita, ya, mari kita memperhatikan sungguh-sungguh, ya, biarlah pada hari ini kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan hari esok baca lagi firman Tuhan ini pada hari ini. Jadi setiap hari pada hari ini kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Inilah yang Tuhan mau. Saudaraku, di dalam Ulangan pasal 28 ayat pertama ini, dan judulnya dikatakan berkat. Di Bapak Pelti nanya bahwa apa? Wah, ini berkat dan kutuk. Iya, betul ya. Firman Tuhan ini berkat dan kutuk. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan diberkati. Tapi saya mau buka, saudaraku, bagian luarnya. Ketika kita nanti sudah mengetahui luarnya, di depan pintunya, ketika pintu dibuka, saudara bisa masuk di situ. Saudara bisa membaca apa seterusnya firman Tuhan ini. Banyak berkat, bahkan kita diangkat menjadi kepala bukan ekor. Kita diberkati menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Bakul nasi kita, adonan kita diberkati oleh Tuhan, dan anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Ya, tapi jangan mencari berkatnya dulu. Ya, baca depannya dulu, tantangannya dulu lewati, saudara. Ya, seperti penjahat ini, pada hari ini dia sudah mengambil waktu yang terbaik. Dia dapat berbicara kepada Tuhan. Dia dapat menangkap firman Tuhan bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamatnya. Dia berkata, "Tuh Guru, kalau engkau ada di Firdaus, ajak aku. Pada hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku." Saudara, betapa indahnya kalau kita mendengar suara seperti itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kita boleh melihat firman Tuhan tadi katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Jadi jika engkau baik-baik, ada orang yang tidak mendengarkan dengan baik, ya, ada orang yang tidak memperhatikan dengan baik. Nah, sebab itu Tuhan Yesus juga kasih perumpamaan, ya, waktu dia memberikan menabur benih, dia katakan ada benih yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tempat tanah yang berbatu-batu, dan ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Mari kita mau periksa hati kita. Buka hati, lihat apakah tanah yang subur di dalam hidup kita. Pasang telinga rohani. Kalau telinga jasmani ini masih kita masih mau mendengar suara-suara yang baik. Ya, pasang
telinga rohani kita, karena pada hari ini Tuhan akan khusus ya akan melihat kehidupan kita ya. Jadi jangan lupa besok kita baca lagi ulangan ini ayat 1. Jadi nanti pada hari ini jika engkau mendengarkan baik-baik dan melakukan segala perintahku ya. Jadi segala perintah. Jadi kita mau melakukan segala perintah Tuhan dulu ya. Buka pintunya baru tuh berkatnya banyak untuk kita ya. Jadi Tuhan siap. Ayo ambil berkatnya ya. Wah, luar biasa saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita melihat bagaimana ada orang yang tidak baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Yeremia pasal 42. Yeremia pasal 42 ayatnya yang ke-21 ya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengar suara Tuhan ya. Kenapa dia nggak mendengar suara Tuhan, saudara? Kamu tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti sesuatu yang disuruhnya aku sampaikan kepadamu. Saudara, kita melihat di sini Yeremia memperingati supaya seorang Mesir itu supaya orang Israel jangan mengungsi ke Mesir. Kita melihat tetapi dikatakan, walaupun ya saudaraku, tetapi sekalipun aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruh sampaikan kepadamu. Jadi ada sebagian orang ya mendengar sama-sama lagi mendengar, tetapi dia tidak mau mendengar. Dia tutup telinga, dia tutup telinga rohaninya. Saudaraku, jika hari ini tidak mau mendengarkan firman Tuhan ya, karena banyak yang Tuhan sampaikan yang ingin Tuhan kita ini melakukan kehendaknya. Jadi kalau kita tidak mau mendengar, kita tidak tahu, kita tidak mengerti kapan kita mau bertumbuh, kapan kita mau menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan ya. Nah, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan ya, kita harus mendengar baik-baik suara Tuhan dan bukan cuma mendengar. Nah, waktu di sini kita mendengar, di luar kita akan melakukan kehendak Tuhan, karena di luarlah banyak tantangan bagi anak-anak Tuhan ya. Saudara pernah diludahi? Enggak ya? Saudara pernah dipukul orang ya? Saudara pernah dianiaya orang ya, seperti Paulus menganiaya jemaat mula-mula pada waktu itu ya. Nah saudara, kalau kita melakukan itu, kita dapat memikul salib dan menyangkal diri. Itu kita udah serupa menjadi seperti Yesus ya. Nah jadi tantangan di luar, kita mau melakukan kehendak Tuhan di luar, nanti kita bisa dicaci maki sama orang walaupun kita nggak bersalah. Karena berbahagialah apabila kita dicaci maki karena nama Kristus. Tapi kalau Okswi berbahagia karena nama Iyo, itu nggak ada upahnya ya. Tapi di dalam Tuhan dikatakan berbahagialah apabila kamu ya menderita karena nama Yesus. Jadi saudara, saya percaya kita berbeda-beda suku, kita berbeda-beda kulit ya. Mungkin yang satu suku ya, ketemu satu suku yang belum kenal Tuhan, hei lu mau ngapain? Ke gereja, ngapain lu percaya Tuhan Yesus? Dia kan mati disalib, masa Tuhan mati sih? Masa Tuhan beranak sih? Ya, hatinya lalu nanti jadi bimbang, hatinya sedih. Ya nggak enak, malu menyangkal. Enggak, saya nggak ke gereja gitu. Mungkin bisa begitu, itu menyangkal Yesus. Jangan saudaraku yang terkasih, sekali kita terima Yesus, tetap terima Yesus. Ya, orang mau bilang apa, tetap Yesus luar biasa. Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Kalau dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 atau ayat pasal 12 ayat 4 begitu ya. Kisah Rasul dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya kita selamat, tetapi hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus.
Ketika kita datang kepada Tuhan mengambil keputusan untuk menerima Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya, dan kita juga mau mendengarkan suaranya dan melakukannya dengan setia. Perintah Tuhan. Ya, semua perintah Tuhan jangan semisalnya perintah Tuhan itu 10 kayak hukum Taurat, 1 enggak aja enggak berlaku, saudara. Seperti anak muda yang kaya. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kata Tuhan, mengapa engkau mengatakan aku yang baik? Ya, nah, perbuatlah kalau engkau ingin memperoleh hidup yang kekal. Lakukanlah, jangan engkau membunuh, jangan engkau mencuri, jangan engkau berzina, jangan engkau menginginkan harta orang lain, dan sebagainya. Ya Tuhan, dengan pedenya nih orang, ya Tuhan, itu semua saya udah lakuin. Kata Tuhan, ya betul semua engkau sudah lakukan, tapi satu hal yang engkau belum lakukan. Tuhan bilang apa, saudara? Orang muda ini sangat kaya, hartanya banyak, ya, tidak habis 7 keturunan. Lalu Tuhan katakan, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Apa yang terjadi? Dia sedih, saudara, melihat hartanya yang banyak. Mau gak dia ikut? Jadi ikut, dia sedih, dia kembali. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, mungkin kita sudah melakukan, yang lain ada yang belum kita lakukan. Tapi hari ini jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik-baik dan melakukannya dengan setia, ya, Tuhan katakan, ya, yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Ya, itu baru sebagian kecil, baru Tuhan angkat. Nanti saudara baca sendiri firman Tuhan ini. Wah, luar biasa. Jadi jangan kita cari yang di bagian belakang ayat ini ya saudara, tapi yang di depan dulu kita perhadapkan. Ini tantangan, bisa nggak kita lakukan? Ya, untuk mendengarkan suara Tuhan dengan baik, untuk melakukan segala perintah Tuhan dengan setia pada hari ini. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau pada hari ini kita mendengar, menangkap isi hati Tuhan, terus kita melakukan, saudaraku yang terkasih, terjadi apapun atas hidup kita, jangan khawatir dan ragu. Kita sudah bersama Yesus. Amin. Seperti penjahat, ya, yang disalib bersama Yesus di kiri kanan Yesus. Wah, luar biasa. Luar biasa, saudaraku yang kekasih. Mari kita rindukan hal seperti ini. Sebab itu pada hari ini jangan kita lupa. Ya, tiap hari saudara, ayat hafalan saudara di dalam Ulangan pasal 1. Jadi pada hari ini kita melakukan perintah Tuhan. Jadi besok pada hari ini, jadi setiap hari kita mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat, ya, bagaimana kita dapat, ya, mendengar dengan baik dan melakukannya kepada Tuhan setiap perintahnya Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih. Dan apa namanya, saudaraku yang terkasih, ya, kita sudah melihat contoh dari penjahat, ya, kita harus terus mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia supaya kita menjadi orang yang dibangun oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang dahsyat, orang yang kuat. Nah, bagaimana untuk kita menjadi orang yang kuat untuk dapat mendengarkan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan setiap hari? Ya, dengan apa kita akan disamakan? Kita buka Lukas pasal 6 ayat 47 dan Lukas pasal 6 Lukas pasal 6 ayat 47 dan 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku. Sekali lagi saya katakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya, dia dapat disamakan. Jadi saudaraku yang kekasih, ada pertimbangan Tuhan ketika
kita mendengar baik-baik dan melakukan dengan setiap perintah Tuhan, Tuhan akan samakan kita itu seperti apa, di mana level kita pada saat itu. Nah, dia katakan ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan akan melihat kehidupan kita ketika kita menjadi pelaku firman, mendengar dan melakukan dengan setia. Dan Tuhan katakan kita ini seperti orang yang membangun rumah, ya, dia gali, ya, orang kalau bikin rumah fondasinya kuat, ya, dia gali, dia taruhin besi, ya, dia taruhin besi setiap sudut, ya, sampai di dalam digali, lalu dipasang fondasi, ditutup. Nah, bangunan ini menjadi kuat. Nah, demikian kata Tuhan, ya, ketika kita mendengar dengan baik dan melakukan perintah Tuhan dengan setia, kata Tuhan, kita ini menjadi orang yang kuat, orang yang kokoh, orang yang tidak dapat digoyangkan dengan apapun. Ya, karena kita seumpama orang yang membangun rumah dan dipakaikan dasar batu lalu dibangun dengan kekuatan. Ya, coba saudara, rontokan rumah ini, ya, ini berat, keras, harus pakai palu yang besar dihancurkan. Tetapi dia punya patok, ya, dia punya patok tidak mudah karena ada tiang besi di situ. Nah, demikian kita, ya, Tuhan akan mengatakan kepada kita, ketika kita dapat mendengar dengan baik dan melakukan firman Tuhan dengan setia, kita adalah orang yang kuat, ya. Orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Banjir datang, ombak datang menimpa, tetapi bangunan itu tetap teguh. Amin. Mari saudara mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Gak ada yang mau, ya. Saudara mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Amin. Dan melakukannya dengan setia. Amin. Amin. Ya, bukan firman Tuhan ini bukan buat saudara dari saya, tetapi dari saya. Dari Tuhan untuk saya terutama, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman. Karena waktu kita menunjuk 3 ini ada di sini, 1 untuk saudara, tetapi 3 untuk saya. Jadi firman ini terutama untuk saya, untuk kita semua. Amin. Jadi mari kita mau menjadi pelaku firman dengan setia, supaya kita dapat dikatakan menjadi orang yang kokoh dan kuat, kata Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, ketika kita mendengar dengan baik-baik firman Tuhan, yang melakukan dengan setia setiap perintah Tuhan, ya, saudaraku, kita akan menjadi, kita buka dulu di dalam pasal 7 Lukas ayatnya yang ke-29. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataan Yesus, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Jadi saudaraku yang terkasih, dampak daripada orang yang mendengar, ya, baik-baik dan melakukan firman Tuhan dengan setia, dampaknya adalah mengakui bahwa perkataan Yesus itu benar. Amin. Benar nggak? Saudara datang ke sini mencari siapa? Mencari Yesus, kan? Kenapa mencari Yesus? Karena Yesus berfirman, firman itu benar. Amin. Firman itu menguatkan kita. Firman itu menumbuhkan kita. Firman itu menyertai kita kemanapun kita pergi. Pernah nggak ada yang mendengar suara Tuhan? Kadang-kadang orang kalau yang belum pernah mendengar, aneh kayaknya. Oh, aneh sih. Itu saya alami. Karena ketika saya mendengar suara, udah, aduh, apa itu, genteng sebelah jatuh, gitu. Kata Tuhan, bangun, bangun. Aduh Tuhan, saya masih ngantuk. Otomatis spontan saya bilang, Tuhan, saya masih ngantuk.
tunggu Tuhan, bangun, bangun. Tuhan berkata, lalu saya bangun. Begitu saya bangun, tubuh saya dibalikan untuk saya ke belakang. Saya jalan ke belakang, apa yang terjadi? Pintu belakang saya terbuka, engselnya semua rontok. Ya, Ellen ingat masih? Ya, kita rontok itu jam 2 lewat. Nah, saudara, saya teriak, wah, pintu terbuka, ada orang yang mau masuk. Coba kalau saya nggak dengar nama Tuhan, apa yang terjadi kalau maling udah masuk? Kita mau melawan, paling enggak juga berantem, main pukul-pukulan, ya enggak? Ada luka kita. Nah, itulah ketika kita mendengar suara Tuhan dan mau melakukannya, saudaraku yang terkasih, dinyatakan kita adalah orang yang mengakui kebenaran, orang yang mempercayai Tuhan dan mengakui bahwa Yesus itu benar, firman-Nya benar, penuh kuasa dan ajaib. Ya. Nah, saudara yang terkasih, kita melihat, jadi ketika kita, saudaraku, mendengar baik-baik dan melakukannya, ya, Tuhan menyatakan bahwa kita memiliki iman, ya, menyatakan bahwa ada kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Jadi jangan ragu lagi. Kalau dunia mau bilang apa, kita percayakan, pegang janji firman Tuhan, ya, pegang firman Tuhan, karena firman Allah itu ya dan benar. Jadi tidak perlu takut dan khawatir, ya, dengan dunia mau bilang apa, tetapi kita meyakinkan pada hari ini bahwa Yesus yang kita sembah, Allah yang penuh kuasa dan Allah yang benar, Allah yang akan menyelamatkan kita. Ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Hal yang ketiga, saudaraku, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, melakukan dengan setia, perintah Tuhan semuanya kita lakukan. Jadi pada hari ini kita akan mengalami Matius pasal 13 ayatnya yang ke-16. Matius 13 ayatnya yang ke-16 dikatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ya, tadi saya bilang pasang telinga rohani mendengar firman Tuhan. Kita dikatakan orang-orang yang berbahagia ketika kita melakukan, ya, mendengar firman dengan baik dan melakukannya dengan setia segala perintah Tuhan. Dikatakan berbahagialah, ya, karena matamu melihat dan telingamu mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, nggak gampang mata orang dapat melihat kebenaran. Tapi hari ini, saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mata ini berikan terobosan baru untuk kami dapat memandang kemuliaan Tuhan, dapat memandang kuasa Tuhan, dapat mendengar firman-Mu, kebenaran-Mu, keajaiban-Mu. Ya, jadi nyata, saudara. Ikut Tuhan kita nyata, kekristenan kita menjadi dewasa. Kita menjadi anak Tuhan yang radikal, saudara, ya, sehingga kita menjadi dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan kita ini ada di rumah Tuhan, kita dipanggil menjadi milik Tuhan. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Tuhan nggak mungkin suruh kita diam-diam cuma di sini, tapi Tuhan mengutus. Kita akan diutus. Saudara yang nggak jauh-jauh diutus, mungkin ada teman kita mesti ceritakan kebaikan Tuhan. Mungkin diutus di keluarga saudara kita ada yang belum percaya Tuhan. Satu kali Tuhan, kayaknya saya saksikan. Waktu tahun berapa anak saya masih kecil-kecil. Saya mau seperti kemarin hari Imlek. Hari Imlek itu saya mau pergi ke rumah kakak ipar saya. Ya, mereka belum percaya Tuhan. Waktu saya di mobil di daerah Selipi dulu ada bundaran, terus Tuhan bilang begini, nanti berdoa di sana. Berdoa apa Tuhan? Saya bilang begini, saya mulai pakai akal. Kan mereka orang kaya, siapa saya? Masa saya mau berdoa? Berdoa. Tuhan bilang berdoa. Saya sampai, Tuhan bilang ada yang sakit di sana. Saya sampai, begitu saya sampai, oh betul. Ada anaknya kakak ipar saya, cucunya kakak ipar saya, dia ketabrak motor, sakit. Saya diperhadapkan itu, saya ingat Tuhan. Tapi saya masih kompromi, Tuhan, siapa saya? Di situ saya belum pernah mendoakan orang. Terus, saya kompromi, akhirnya saya kalah. Saya tidak berdoa, saudara.
Saat saya tidak berdoa, di situ saya terus menangis. Penyesalan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan saya. Tuhan menyuruh saya tidak perhatikan. Saya malah tidak melakukannya. Akhirnya saya menyesal, saya menangis. Tuhan, kalau Engkau menyuruh saya kembali, apapun saya mau lakukan. Jadi di situ penyesalan saya luar biasa. Nah sekarang ini kemanapun saya pergi, saya melihat orang, apa Tuhan suruh berdoa, saya berdoa. Saya mendoakan orang, saya mendoakan keluarga saya. Walaupun ada orang lagi mau, hai dong si Paco ya, telepon. Terus setelah selesai bla 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 bla, saya bilang ayo kita berdoa. Selalu saya tutup dengan doa. Jadi itulah yang Tuhan punya tujuan atas hidup saya untuk menjadi pendoa bagi banyak orang, ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi Tuhan punya tujuan. Dengan tujuan Tuhan ini, bukan Tuhan langsung memakai kita, tetapi Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukannya dengan setia, ya, maka saudaraku Tuhan akan jadikan kita. Dia berikan kita kekuatan. Dia perlihatkan kita bahwa Tuhan itu kebenaran. Sehingga dari mulut kita mengatakan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu, firman-Nya adalah iya dan amin. Firman-Nya ialah benar. Sehingga Tuhan memberikan kita kebahagiaan. Ya, dikatakan tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Karena mendengar firman Allah, karena melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, ayo jangan putus di sini, kita minta mata rohani kita dicelikan sama Tuhan untuk kita dapat memandang kemuliaan Tuhan. Ya, luar biasa saudaraku, Tuhan yang kita sembah itu penuh dengan kemuliaan. Ya, nah saudaraku yang kekasih, kita melihat dan ada pesan selanjutnya pasal 7 dari Lukas ayatnya ke-37 dikatakan, pasal 7 ayatnya yang ke-37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Nah saudara yang kekasih, dampak orang yang sudah menerima, mendengar firman Tuhan dengan setia, dan dia melakukan, dia memberikan korbannya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dikatakan saudara, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam. Nah minyak, ya, minyak yang luar biasa, harganya pada saat itu mahalnya luar biasa. Jadi dia pecahkan untuk menyekat kaki Yesus dengan rambutnya. Jadi saudara, orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan setia, rela mengorbankan hidupnya untuk Tuhan, rela memberikan semuanya bagi Tuhan. Ya saudara, mari kita mau persembahkan tubuh kita di mezbah Tuhan hari ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau komitmen, mau mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Saya mau melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Mungkin waktu lalu kita belum dapat melakukan perintah Tuhan semua. Saudara, waktu itu hukum Taurat memberikan perintah 10, tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat, perintah pada saat itu adalah saudara, kita boleh melihat gambaran bahwa dosa dan kesalahan kita tidak mampu untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Tetapi Tuhan yang penuh kasih, bukan dia tiadakan hukum Taurat itu, tetapi dia perkecil. Dia bikin singkat. Ketika Yesus mati di kayu salib, Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap roh dan jiwamu, ya, dan kasihilah sesama. Jadi kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Mengasihi musuh kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah ini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mendengar dan kita mau melakukan dengan setia segala perintah Tuhan,
Tuhan katakan, dan kita akan menerima berkat di bagian B-nya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dulu ya, saya ada anak rohani, dia kerja di orang tua. Saya pikir, aduh Tuhan, saya kayaknya nih doa, kayaknya bosan, jenuh doanya itu terus. Tapi saya berdoa gini, tuh udah keluar sendiri. Saya berdoa untuk PP, ada yang kenal di sini ya. Tuhan, saya udah berdoa bla bla bla, jadikan dia saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Berkati dia bagi bangsa-bangsa. Saudara, waktu itu saya nggak terpikir, kayaknya mungkin kayak berdoa bagi bangsa-bangsa, tapi tuh saudara yang kekasih, di luar dugaan, di luar pikiran kita yang terbatas. Pada akhirnya, singkat cerita, Tuhan angkat dia, ya, dibawanya dia ke Australia, sekarang tinggal di Sydney, ya, dia sekarang menjadi saluran berkat bagi banyak orang di situ. Dia buka toko pizza dari nol, ya, dari nol dia ke sana, terus dia bekerja sambil kuliah. Lalu dia bekerja di toko pizza, akhirnya sekarang dia buka pizza sendiri. Dia merekrut anak hamba-hamba Tuhan yang tidak punya kerjaan. Dia merekrut anak-anak muda. Wah, luar biasa. Dia bilang, dia manggilnya Mama Yayang, kayak anak-anak di sini juga. Wah, luar biasa ya Mama Yayang. Kalau dulu berdoa kayaknya kita benar apa enggak gitu ya. Tapi itu menjadi satu kenyataan. Saudara berdoa jangan jemu-jemu. Ya berdoa dengan mau nggak masuk di akal. Ayo impian yang besar perkatakan. Karena itu akan terjadi atas hidup kita. Amin. Ya, mari kita mau melangkah dengan iman. Kita mau mendengarkan suara Tuhan baik-baik di dalam setiap saat, di dalam setiap ibadah, dan mau melakukannya dengan setia segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti kita akan menjadi orang yang diangkat di muka bumi ini, di atas bangsa-bangsa, ya. Di atas bangsa-bangsa kita akan diangkat, ya. Jadi kita akan ada di atas bangsa-bangsa. Saudaraku yang kekasih, mari apapun hari ini yang menjadi pergumulan kita, karena firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ayat ke-1 sampai selanjutnya, saudaraku, saat ini mari lakukan dulu ayat 20, pasal 28 ayat 1. Nanti ketika saudara sudah menjadi pelaku firman, buka di situ saudaraku rahasia besar tentang berkat. Kalau saudara mau rindukan, itu akan terjadi atas hidup kita. Amin. Karena janji Tuhan, Tuhan akan memberkati adonanmu. Apa adonanmu? Ya, bakul nasi kita. Dan Tuhan akan memberkati waktu kita keluar. Tadi kita kan keluar nih ke sini. Waktu kita keluar, waktu kita masuk rumah kita, ya, Tuhan akan memberkati kita. Kita naik, tidak menjadi turun. Kita diangkat menjadi kepala bukan ekor, dan diberkatinya menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Kalau kita rindukan itu, jadi pelaku firman. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu pada hari ini, ya, dan melakukannya dengan setia. Saudara, pada hari ini, nanti besok pada hari ini lagi, ya, mari perkatakan kepada diri kita, ayo melakukan dengan setia firman kita. Benar, ya, melakukan perintah Tuhan dengan setia. Saya percaya Tuhan akan memberkati atas hidup kita. 2023 diprediksi tahun yang gelap, tahun yang sukar. Tapi bagi anak kita percaya tidak ada tahun yang sukar. Amin. Tidak ada kegelapan, karena Tuhan kita adalah Tuhan terang dunia. Jadi barang siapa percaya kepada Yesus, kita ada di dalam terang itu, ya. Bangkit dan menjadi teranglah, supaya kita dapat menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Saya percaya pada hari ini ketika kita mendengar, Tuhan akan menyatakan kuasanya atas hidup kita. Ya, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Nanti Roh Kudus akan beracara lebih jauh di dalam kehidupan kita semua. Mari saya undang singer, saya undang para pemusik untuk maju ke depan. Kita mau angkat pujian. Iya, angkat pujian Ku Cari Wajah. Mari kita mau mencari wajah Tuhan dengan iman. Haleluya.
kasih-Mu, Haleluya, Kau Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jauh darimu. Tuhan namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan hatiku, saudara. seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, Tuhan itu penuh kasih dan sayang. penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Katakan dengan iman menara perlindungan Tuhan. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita angkat diri hari dengan sujud kepada Tuhan. Saya undang saudara kita bangkit berdiri. Di wajah Cari wajah Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya. bukan kasih-Mu, Katakan dengan iman. Kau bukan Tuhan yang jauh darimu. Dia ada sedang berdiri di muka pintu hati kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami umat-umat-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh beribadah di rumah-Mu ya Tuhan, tanpa kekurangan atau apapun. Terlebih firman yang Kau boleh berikan kepada kami hari ini. Firman yang telah mengajarkan kami Tuhan Yesus, hendaknya kami tidak hanya dibutakan oleh berkat-berkat daripada-Mu saja, tetapi kami harus melakukan apa yang menjadi prioritas utama kami Tuhan. Di mana telinga kami mendengar suara-Mu, mata kami melihat dan melakukan isi perintah-Mu Tuhan. Hendaknya itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Berkat yang daripada-Mu biarlah sesuai dengan apa yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tahu bahwa berkat yang daripada-Mu itulah yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hamba-Nya yang sudah mendengar firman-Mu. Bapak yang menyayang ya Tuhan Yesus, Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan dalam kerinduannya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Kami serahkan kesehatannya, keluarganya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan kami semua anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Kami juga memiliki permasalahan, kami juga memiliki pergumulan Tuhan Yesus. Kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus menyerahkan ibadah kami selanjutnya kepada-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat pelayanan dari Ibu PDM Yaya. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita pertama, kedua, dan keempat kas. Kita naikkan pujian Kerja Buat Tuhan Selalu Manusia.
Untuk firman Tuhan, pujian akan disampaikan. Pujian oleh saya sendiri, firman Tuhan Bapak Gembala, dan Zoom meeting akan diadakan pukul 19.15. Jumat 3 Februari 2023 pukul 7 ada ibadah kaum pria untuk pujian saya sendiri dan firman Tuhan Bapak Gembala. Hari Minggu 5 Februari pukul 8.30 akan diadakan ibadah Pelnap untuk pujian Ibu Helen, kelas Madya Bapak Ferdi, kelas Paratama Ibu Helen. Dilanjutkan hari Minggu pukul 10 ada ibadah raya untuk worship leader Ibu Helen, LCD Bapak Paulino, kolektan 1 Ibu Widiati, dan kolektan 2 Ibu Siani. Laporan penerimaan persembahan 22 Januari 2023, persembahan pertama 514.000, persembahan kedua 320.000, persembahan ketiga 160.000, dan amplop pembangunan Rp60.000. Ya, itu saja pengumuman dari saya. Ada pengumuman tambahan? Oh ya, hari Minggu ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Itu saja. Setelah ibadah akan ada rapat. Setelah ibadah akan ada rapat. Itu saja. Ada tambahan, Bapak Ali? Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ciptakan suci-Mu, kami doa kolektasi kepada jemaat para pekerja umat Mama dan para pelayan di DPD Kalimantan Utara. Kolektan pertama, kedua, kotak kas maupun kotak pembangunan dalam nama Yesus kau berkati semua untuk kemudian kemungkinan besar. Kami juga berdoa bagi sepekan pekerjaan kepada Piston pada hari Rabu berkati untuk kemungkinan besar bagaimana. Kepada kaum pria pada hari Jumat berkati juga untuk kemungkinan besar bagaimana. Dan minggu depan pada tanggal 5 Februari akan ada ibadah perjamuan kudus di tempat ini. Berkati pelayanan musik pujian kasih doa baik nasi yang baik. Jemaat para pekerja umat Tuhan
dan para pelayanmu di GPD Panutal dalam nama Yesus kau berkati, sehingga melalui pada perjamuan namamu saja dipuji di perkara ini. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT, di kampung. Terlebih lagi penanganan vaksin COVID-19 maupun vaksin booster dalam nama Yesus kau berkati, sehingga apa yang dikerjakan boleh berhasil. Bangsa negara kami boleh terlepas dan jangan dikasih COVID. Kau berkati Ibu Ami beserta keluarga besarnya, berkati juga Ibu NM beserta keluarga besarnya, berkati juga Ibu Lukas, berkati juga adiknya, sehingga melalui kehidupan keluarga mereka namamu saja dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi umatmu gerejamu di Indonesia seluruh dunia, terlebih lagi umatmu di Ukraina dalam keadaan situasi perang. Dalam nama Yesus kau selamatkan mereka. Yang sakit jangan sembuhkan, yang bersedih berkumpul, yang tertindas kau angkat dan memberikan kekuatan, dan mereka yang kurang kau lipatkan. Kami serahkan panitia Paskah gereja kami ke dalam tangan, yang akan melaksanakan perayaan Paskah pada tanggal 6, 7, dan 8 April. Tempat di Wisma Kinasi Depok. Kau berkati kendaraan, kau berkati dana yang diperlukan, berkati ketua beserta anggota panitia Paskah. Dalam nama Yesus kau berkati semua untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran. Terima kasih Bapak, jika sebentar akan ada rapat bagi para pekerja, kau berkati, sehingga pekerjaanmu di tempat ini semakin bertumbuh dan bertambah-tambah untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami tinggalkan tempat ini setelah banyak perjalanan, jauhkan segala macam malapetaka. Engkaulah Allah yang menyertai kehidupan kami sepanjang siang, sore, hingga malam hari sesuai dengan janji. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, sudah kami tanaikannya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dan syukur dan berkat. Sekarang saudaraku, terima berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan arahan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih.